Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu wa huwa khatamal anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana wa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, kata Allah, ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikuti, iringi setiap perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kamu lakukan dengan mengerjakan perbuatan yang baik atau amal soleh. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasanah, dan bergaullah, bertemanlah dengan manusia di dunia ini dengan pergaulan, dengan pertemanan yang baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir di rumah Allah. Karena sesungguhnya memang pada saat ini kita insyaallah termasuk tamu-tamunya Allah. Karena orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang yang datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua manusia itu diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa beribadah, tetapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah datang ke masjid pada saat yang berbahagia ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu yang begitu banyak luar biasa keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang menuntut ilmu ini. Maka mudah-mudahan dengan segala keutamaan-keutamaan itu kita peroleh berdasarkan tentunya dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk senantiasa terus memperbaiki diri dan terus berupaya untuk beribadah sekaligus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat beriring salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umat yang senantiasa beruntung. Keberuntungan yang kita dapatkan itu adalah pengakuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita adalah termasuk umatnya yang kemudian kita dimasukkan dalam satu golongan yang mulia, sehingga kita nanti bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Ya ayyuhan nabiyyu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kalian bersama dengan hamba-hamba, bersama dengan hamba-hamba yang soleh, yang sabirin, yang sholikin, hamba-hamba yang jujur, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang sabar.
masuklah kalian ke dalam surgaku dengan tenang, kata Allah. Jadi mudah-mudahan kita lah yang termasuk daripada apa yang disampaikan oleh Allah itu lewat salawat-salawat yang kita lafazkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tema tentang kiat istiqomah dalam ibadah. Cara atau metode supaya kita tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sufyan bin Abdullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku inti sari dari Islam itu." Jadi inti dari agama itu diajarkan oleh Nabi kepada Sufyan bin Abdullah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inti dari ajaran Islam itu adalah ittaqillaha tsumastaqim. Bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah, jadi sesuai dengan nama masjid kita Bapak Ibu, masjid kita juga masjid istiqomah. Mudah-mudahan jamaahnya juga jamaah istiqomah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertanyaan sahabat Sufyan bin Abdullah. Ya, dari konteks hadis ini bahwasanya sebenarnya inti dari semua peribadatan dalam agama Islam ini adalah bertakwa kepada Allah dan istiqomah. Maka setiap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat atau ada beberapa cara atau metode supaya kita senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Ya, karena ada satu hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazid wal yanqus wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa turun. Kadang-kadang iman itu bertambah, kata Nabi, kadang-kadang bisa turun. Ini pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, berbeda nanti dengan paham-paham yang lain, misalnya Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Syiah terutama, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ahli sunnah wal jamaah berkaitan berbicara soal iman, mereka sepakat al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Lalu ditanya para sahabat, kapan iman itu bertambah dan kapan iman itu berkurang? Iman itu bertambah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ta'atillah. Iman itu akan bertambah dan semakin bertambah di saat seorang hamba itu taat kepada Allah. Sebaliknya, iman itu bisa yanqus itu iman itu turun, berkurang, bahkan hilang. Ya, dalam diri kita iman itu bisa hilang, jangan dimuliakan oleh Allah. Kapan? Bi maksiatillah, ketika kita bermaksiat kepada Allah. Makanya kata para ulama, tidaklah seorang penzina berbuat zina kepada Allah melainkan di dalam hatinya di saat itu tidak ada iman. Tidaklah seorang pemabuk, tidaklah seorang pencuri melakukan maksiat mencuri dan pemabuk itu melainkan di saat itu iman dalam dirinya itu sudah hilang. Karena orang yang ada iman, masih iman di dalam hatinya, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita harus memahami bagaimana cara, bagaimana kiat, bagaimana supaya kita tetap keimanan kita, terutama dalam ketaatan ibadah kepada Allah ini bisa terjaga, senantiasa terus terawat sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya semangat ibadah kita tetap, ketaatan kita tetap, istiqomah kita dalam beribadah dan taat kepada Allah, yang pertama caranya adalah niat kita harus diluruskan. Niat ini perlu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya,
dalam kitab Arba'in An-Nawawi karangan Syekh Imam An-Nawawi itu ada 40 hadis. Jadi dalam buku itu sebenarnya ada 42 hadisnya. Tapi ada 40 ya. Di kitab beliau itu yang paling pertama ditulis beliau, di kitab pertama itu namanya adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata beliau, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Dan seseorang akan mendapatkan sesuatu yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka Bapak Ibu datang ke masjid ini sekarang itu, kalau niatnya untuk nuntut ilmu, niatnya untuk sholat berjamaah, maka insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan balasannya dengan niat untuk ilmu dan niat untuk berjamaah. Sebaliknya, kalau hanya datang ke masjid ini sekedar mungkin bukan karena niat karena Allah, maka nanti Bapak Ibu tidak akan dapat apa-apa juga. Ya, tidak akan dapat apa-apa. Dan ini Bapak Ibu tentang masalah niat ini banyak sekali ya kita umat Islam khususnya yang kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang bisa keliru di dalam memaknai niat ini. Kadang-kadang bisa keliru Bapak Ibu. Tidak jarang di antara kita itu ada orang yang berupaya untuk tetap istiqomah dalam ibadah, ingin terus beramal, ingin terus beribadah, bersedekah, berbuat baik. Tetapi ketika ada sesuatu yang barangkali menyakiti perasaannya, membuat dia menjadi kecewa dalam perbuatan kebaikan itu, inilah yang kemudian menjadi kendor amalan dia dalam beribadah. Maka perlu pembaharuannya ini perlu. Kadang-kadang di awalnya kita lurus karena Allah, tapi di tengah perjalanan Bapak Ibu ada godaan yang menimpa. Maka di saat itu perlu lagi kita perbaharui niat dan perlu dicamkan niat itu, kata para ulama, an-niyatu mahalluhu fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati, laisa bil lafz, bukan yang diucapkan oleh lisan. Ya, kadang-kadang kita misalnya sholat maghrib yang saya tadi, usolli fardhu sholatil maghrib salasa raka'atin mustaqbilan qiblatin adaan ma'muman lillahi. Ini bukan niat Bapak Ibu. Ini disebut dalam ilmu fikih namanya talaffuz, mengucapkan niat. Sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, an-niyatu mahalluhu fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Yang tahu niat itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu di awal misalnya kita bagus niat karena Allah. Ini kan yang lagi viral ini sekarang kan pengumpulan dana Palestina. Dan terkadang ketika kita menjadi panitia misalnya atau menjadi bagian untuk menjadi penggalang dana itu, kadang-kadang ada di dalam perjalanan kita mengumpulkan dana itu atau menjadi panitia itu Bapak Ibu, kadang-kadang ada isu-isu yang membuat kita bisa menjadi kendor. Maka ketika dalam perjalanan itu perbaharui niat lagi, ya, atau mungkin ada gangguan, ya, misalnya entah mungkin kita dapat fitnah, ya, atau kita diejek, direndahkan, dihinakan, dipermainkan, diolok-olok dan lain sebagainya, maka perlu perbaharui niat. Ya, orang yang niatnya karena Allah, dia tidak akan terpengaruh baik itu pujian maupun hinaan dari orang lain. Ia tetap lurus. Makanya kalau kita dalam Al-Fatihah itu, ya, Fatihah yang berbunyi ayatnya ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, mustaqim, jalan yang lurus. Minta kita sama Allah. Kalau kita sudah rajin sholat, maka pertahankan sholat itu. Kalau kita sudah rajin ke majelis taklim, pertahankan itu. Kalau kita sudah rajin berpuasa Senin Kamis, bisa pertahankan itu. Kalau kita sudah rajin menolong, berbuat kebaikan, misal kita menjadi pengurus STM, pengurus masjid, pengurus bantuan sosial dan lain sebagainya, maka ketika ada hal-hal yang mengurangi daripada semangat kita untuk berbuat kebaikan itu, maka luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah terkecoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan
kita mudah terkecoh. Dan terkadang Bapak Ibu, soal niat inilah menjadi barometer amal ibadah kita kepada Allah. Kalau Bapak Ibu sebelum ada pujian atau sebelum ada cacian dari orang, Bapak Ibu rajin misalnya ibadah, tapi ketika ada hinaan, ketika ada ejekan misalnya, Bapak Ibu berubah sikap, maka pertanda sebagai sesungguhnya Bapak Ibu sedang melakukan ibadah itu bukan karena Allah. Ya, Bapak Ibu melakukan kebaikan bukan karena Allah. Ya, ketika ada hinaan misalnya datang menimpa kita, udahlah, aku berhenti aja lah jadi seperti pengurus ini. Gak enak kurasa, aku selalu dituduh, difitnah begini dan begitu. Nah, kembalikan luruskan niat bersih. Kita melakukan ini untuk siapa? Karena apa? Kalau kita lakukan karena Allah dan untuk Allah, kenapa kita harus peduli dengan fitnah? Kenapa kita harus takut dan khawatir dengan cibiran itu? Bismillah. Selagi kita berada di jalan yang sudah ditentukan oleh syariat, maka berjalanlah di situ. Ada satu kisah ayah dan anak dengan seekor keledai. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan kisah ini. Ayah sama anak dengan seekor keledai. Mereka ini berjalan Bapak Ibu, berjalan melewati satu kampung. Lalu si ayah dan anak ini memegang tali daripada keledai ini. Lalu orang kampung yang melihat, ini bodoh kali bapak anak itu ya. Bapak sama anak itu bodoh kali. Kenapa bodoh? Karena mereka itu ada kendaraan tapi tidak dinaikkan. Mereka tidak mau naik kendaraan. Akhirnya kata anaknya, ayah kita dikatakan bodoh. Kata ayahnya, oke, sekarang aku yang naik di atas keledai ini, kau yang tarik talinya. Ketika itu terjadi Bapak Ibu berjalan, mereka melewati suatu kampung. Apa kata orang kampung? Kejam sekali lah ayah itu ya. Masa anaknya disuruh menarik tali keledai itu sementara dia duduk di atas keledai? Kata anaknya, ya, dibilang ayah kejam, tak berperi kemanusiaan. Kata ayahnya, kalau begitu kau yang naik, aku yang narik. Anaknya naik di atas keledai, ayahnya narik talinya. Jalan di suatu kampung, lewat lagi di kampung itu orang bilang, anak durhaka. Masa ayahnya disuruh narik tali, dia yang naik di atas keledai? Itu. Lalu kata anaknya, ya, aku dibilang anak durhaka, macam mana? Aku kalau begitu kita naik dua-dua. Mereka naik dua-dua di atas keledai itu Bapak Ibu. Lewat di satu kampung, apa kata orang kampung? Ini memang manusia ini tak punya perasaan. Masa keledai itu kecil, kurus lagi dinaik dua-dua, matilah keledai itu. Apa kata anaknya? Ya, dibilang kita lagi kejam sekali, tak punya perasaan, tak ada perasaan sama hewan. Apa kata ayahnya? Ya walad, ya ghulam, wahai anakku, kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia itu tidak akan ada habisnya. Lihat saja kenyataannya Bapak Ibu. Ketika kita berbuat yang baik, diomelin kita. Pak, maunya begini, bukan begitu. Maunya seperti ini, maunya seperti ini. Lalu ketika kita tidak berbuat apa-apa, diomelin juga, diceritain juga. Makanya Bapak Ibu, sikap kita sebagai umat Islam dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Selama kita berada di jalan yang lurus, yang tidak melanggar syariat, maka jalanilah itu bismillah karena Allah. Diucapkan yang baik oleh manusia, jalankan. Tidak diucapkan yang baik oleh manusia, jalankan. Inilah sikap ahli sunnah wal jamaah. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah, para orang tua saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bawa dalam ibadah kita keseharian. Ya, cara kita untuk istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, senantiasa kita selalu perbaharui niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, kiat supaya kita istiqomah dalam ibadah yang kedua adalah perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat mati. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang menjadi makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mati. Dalam satu hadis Bapak Ibu, malaikatul maut, ya malaikat
Israel. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh akan menggigil. Jadi kata Nabi, dalam satu hari itu Bapak Ibu, malaikat Israel itu mendatangi setiap kita itu sebanyak 70 kali sehari semalam. Coba Bapak Ibu, kalau 24 jam bagi 7 berapa lagi? Setiap 3 menit sekali. 3 menit sekali dia tengok Pak Ishak. Sudah mantap ini belum? 3 menit. Oh, paling lagi malaikat Israel. 3 menit kemudian datang lagi. Kemana ya Allah? Pak Ishak ini udah coba dicabut nyawanya. Oh belum, masih jualan dia. Balik lagi. Begitu 70 kali dalam sehari Bapak Ibu. Makanya inilah cara kita, karena kita sadar ini mati itu akan senantiasa menyintai kita. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Inilah yang merawat kita untuk terus ibadah kepada Allah. Karena kita harus menyadari, jangan sampai malaikat maut itu dia mencabut nyawa kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai malaikat maut itu Bapak Ibu mencabut nyawa kita. Lisan kita ini sedang membicarakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata kita ini sedang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita ini sedang memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai demikian. Makanya cara supaya istiqomah dalam ibadah kepada Allah, kita senantiasa terus mengingat yang namanya mati. Aku ini mati. Maka orang yang senantiasa mengingat mati itu dia akan berupaya untuk memperbaiki diri jemaah. Dimanapun kita berada, yang namanya mati ini pasti akan datang. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kata Allah, dimanapun kamu berada, sekalipun kamu berada di dalam gedung yang kokoh, benteng yang kuat, yang sudah dikepung, tidak ada yang bisa menjebol daerah itu, tapi kalau yang namanya mati pasti akan datang kepada diri. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiat yang kedua supaya kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak mengingat mati. Dan ingat ini tadi 70 kali sehari semalam malaikat maut itu datang kepada kita. Jangan sampai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada banyak sekali itu video di YouTube itu kalau kita lihat kadang menetes air mata kita Bapak. Sedang joget-joget, nyanyi-nyanyi itu di atas pentas, lagi nyanyi, ya perempuan lagi nyanyi, tiba-tiba tumpah. Ya. Ada juga di video YouTube itu ya, saya lihat lagi baca Al-Quran juga meninggal dunia. Sedang ceramah juga meninggal dunia. Ada di daerah Arab sana juga seorang syekh lagi khutbah di atas mimbar tiba-tiba meninggal dunia. Allahu Akbar. Nah inilah namanya nanti mati husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Makanya dalam doa itu diajarkan oleh Nabi, kita minta kepada Allah, Allahumma khtimna bi husnil khotimah wa la tahtimna bi su'il khotimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah dan jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Husnul khotimah itu kematian yang baik. Su'ul khotimah itu kematian yang buruk atau yang jelek. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiat yang kedua supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Karena orang yang mati itu yang mempersiapkan diri menghadapi. Dan inilah orang yang cerdas kata Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya para sahabat, qala fayyul mu'min aqyash. Ya Rasul, siapakah orang mukmin yang cerdas itu? Ya, siapakah orang mukmin yang pintar itu ya Rasul? Nah, tengok Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan Nabi yang pintar itu bukan pintar matematika itu yang dapat kimia gelar apa itu, bukan. Tapi apa kata jawaban Nabi? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang pintar itu kata Nabi, orang yang jenius itu kata Nabi adalah orang yang mempersiapkan amal ibadahnya ketika berjumpa dengan kematian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri menghadapi kematian karena memang itu adalah sesuatu yang pasti adanya.
tentunya dengan hal yang seperti demikian kita selalu berusaha untuk menjaga dan merawat nilai ibadah kepada Allah. Nah, ibadah itu bisa kita lakukan dan jenis ibadah banyak Bapak Ibu. Ada yang sifatnya ibadah itu tidak butuh tenaga, tidak butuh fulus, yang tidak butuh pikiran, hanya butuh lisan. Apa dia? Itulah zikir. Ya, Astaghfirullahaladzim, ya, La ilaha illallah. Sering ditakdim afdalu dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering kita itu. Tapi pernah enggak Bapak Ibu, ketika melafazkan la ilaha illallah itu ada enggak kesan di dalam hati? Ya, kita kadang-kadang cuma lisannya aja yang begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lama makin cepat, makin lama makin gas nih, sampai tak bunyi lagi nanti. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya seperti itu. Begitu juga dengan menyampaikan istighfar. Ya, istighfar itu kalau saya sampaikan sama jamaah saya di Kuala Dekat, karena kami di Kuala Dekat itu Bapak Ibu, Jumat keempat itu kami ada zikir bersama. Zikirnya itu model seperti yang dibuat oleh almarhum Arifin Ilham. Nah, ketika kami berzikir Bapak Ibu istighfar, mulut kami istighfar, tapi hati dan pikiran membayangkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Makanya timbullah di situ tetesan air mata, teringat semua dosa yang pernah kita lakukan. Mulut mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ingat Bapak Ibu, dosa dulu kepada orang tua kita. Gak sempat kita minta maaf kepada ayah kita. Gak sempat kita minta maaf kepada ibu kita. Ingat dosa kepada istri kita. Ingat dosa kepada suami kita. Ingat dosa kepada anak-anak kita. Ingat dosa kepada saudara-saudara kita. Ingat dosa yang pernah kita buat. Mungkin manusia tidak ada yang tahu, tapi kita sendiri yang tahu. Makanya nanti Bapak Ibu istighfar itu berbekas di dalam hati. Ya, istighfarnya itu, zikirnya itu berbekas di dalam hati. Banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah-ibadah yang luar biasa kelebihan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah, tapi terkadang ibadah itu tidak bermakna. Makanya kata para ulama, kam min amalin saghirin yudha'ifuhu kabir wa kam min amalin kabirin yudha'ifuhu saghir. Berapa banyak amalan yang dilakukan oleh seorang hamba kecil di mata manusia, tapi pahala yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa. Contoh Bapak Ibu, seperti hari ini atau malam ini Pak Ishak menyediakan awak teh manis tambah lemon tea. Kalau ikhlas Pak Ishak memberikan ini, luar biasa pahala. Apa yang saya buat malam ini, saya sholat, saya baca Quran, saya sholat tahajud misalnya, saya mengajarkan majelis taklim seperti ini, pahala yang saya dapatkan ini diberikan kepada Pak Ishak sama satu lagi kawan kita yang pakai batik. Dihidangkannya semua Bapak Ibu, luar biasa. Nasrullah, Nasrullah namanya ya. Ini mungkin di pandangan kita ini hal-hal yang sepele, tapi ketika kita lakukan karena Allah, ini bisa diberikan oleh Allah balasan yang luar biasa. Bagaimana kisah seorang wanita, seorang istri raja, yang setiap tahun dia memberi minum jamaah haji itu 2 juta Bapak Ibu. Ternyata ketika meninggal dunia, yang diterima amal ibadahnya oleh Allah bukan karena memberi minum 2 juta jamaah haji. Ternyata apa? Hanya 2 rakaat sholat tahajud. Cuma 2 rakaat sholat tahajud. Maka kita tidak tahu Bapak Ibu amalan apa. Makanya kata Pak Rasul, i'malul ma'ruf kulli syai'. Lakukanlah, kerjakanlah semua perbuatan baik. Karena kita tidak tahu amalan mana, ibadah mana, perbuatan baik mana yang diterima oleh Allah saat kita melakukan. Ada kalanya yang seperti begini yang mungkin dianggap manusia sepele, tapi di mata Allah ketika kita melakukannya penuh dengan keikhlasan, inilah yang diterima oleh Allah. Mungkin seperti Pak Mahyuzan memvideokan awal lagi ceramah macam ini, ya kan? Terdengar barangkali mungkin kita sepele, tapi ada orang yang ketika mendengarkan ceramah saya itu terpengaruh baginya, itulah bisa jadi amal buat beliau. Makanya setiap kita Bapak Ibu, kita harus mengambil peran dalam kebaikan. Makanya disebut oleh Allah,
seperti ini. Kalau malam ini kita cuma makan roti manis sama teh manis, besok mudah-mudahan susu sama ayam penyet. Kita siapa yang kasih tahu kita? Orang-orang baik yang ada di sekitar. Ya, nggak perlu tiap Jumat, tiap Minggu, nggak perlu, sekali sebulan pun jadi, alhamdulillah. Nah, ini artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, yang kedua tadi adalah istiqomah dalam ibadah. Yang banyak sekali caranya. Istiqomah dalam ibadah ini adalah memperbanyak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Penting Bapak Ibu pergaulannya. Apa kata Nabi SAW? Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu bisa kita lihat berdasarkan teman dia bergaul. Jadi kalau ingin kita melihat bagaimana agama kawan kita itu, lihatlah sama siapa dia bergaul. Siapa kawan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering-seringlah kita bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Sering-sering kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah. Insya Allah kita akan terpengaruh dengan mereka, karena kita bergaul dengan mereka, Bapak Ibu. Sebaliknya, ya, ketika kita bergaul dengan para preman yang hari ini mungkin kita soleh, seminggu kemudian bisa jadi toleh. Soleh dan toleh. Soleh itu baik, toleh itu buruk. Ya. Jadi hari ini kita bisa rajin sholat, tapi ketika minggu berikutnya, 2 minggu berikutnya, 3 minggu berikutnya, kalau misalnya kita terus bergaul dengan mereka, kita pula yang akan ditarik. Makanya saya bilang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya nanti di akhirat itu, perumpamaan hidup di akhirat itu sebagaimana kita perumpamaan hidup di dunia. Ya, di dunia ini Bapak Ibu, misalnya orang yang rajin ke masjid, ketika dia satu hari saja tidak datang ke masjid, orang-orang yang di masjid akan mencari. Ya, pasti akan datang. Mana itu Pak Isa? Mana itu Pak Haji Sawal? Kok nggak dapat? Itu orang masjid yang cari. Mana Pak Haji Pemikul? Kok nggak nampak ya? Itu orang-orang yang di masjid. Nggak mungkin orang-orang yang saya sebutkan, Pak Haji Sawal, Pak Haji Pemikul, Pak Isa, Nasrullah tadi, dicari di tempat tua. Orang yang minum tua itu nggak bakalan nyari. Mana Pak Haji Pemikul? Biasanya tidak ada. Mana Pak Haji Sawal? Nggak bakalan dicari, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak pernah duduk bareng dengan mereka, nggak pernah kita satu meja dengan mereka. Ya, tapi kalau di masjid orang pasti cari, mana Pak Haji Sawal? Kok nggak jumpa? Mana Pak Haji Poniku? Kok nggak nampak? Itulah orang-orang yang senantiasa berada di masjid. Maka di akhirat begitu Bapak Ibu. Nanti ketika orang-orang soleh ini ada dia di dalam surga, dia tidak jumpa kawan dia dulu ketika bersama-sama di dunia, dia akan ngadu sama Allah. Ya Allah, ada kawan saya dulu ya Allah, sama-sama kami sama-sama belajar, sama-sama kami baca Quran, sama-sama kami datang ke majelis ilmu, sama-sama kami menggalang dana untuk Palestina. Hari ini aku tak jumpa dia di surga ini ya Allah. Apa kata Allah? Itu tuh di dalam neraka. Rupanya kawannya ada, pernah dia minta telur ayam kawan tetangga. Itulah yang membuat dia masuk dalam neraka. Maka apa kata Allah? Ya Allah, itu kawan saya. Apa kata Allah? Apa mau kalau itu? Izinkan aku memberi syafaat kepada dia untuk masuk ke dalam syurga. Begitu orang-orang soleh. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita berteman dengan orang yang ahli maksiat, kita dalam surga, dia di neraka ngadu sama Allah. Ya Allah, itu Pak Ucok itu, ada yang namanya Pak Ucok itu. Ada Pak ya? Itu Pak Ucok itu ya Allah. Kenapa? Kata si Adam lah namanya misalnya, atau Smith. Si Smith ini masuk neraka. Dia ngadu sama Allah, ya Allah itu Ucok, kenapa dia masuk surga? Kenapa rupanya? Dulu aku bisa masuk neraka ini karena aku minum tua ya Allah. Yang ngajarin aku minum tua itu si Ucok pula. Pernah kami duduk di warung Nenggolan. Diajarnya aku minum. Pas minum kami ada makanan Nenggolan. Maaf ya. Gara-gara dia lah dulu ya Allah, aku tak pernah minum tuan ya Allah. Sebab kan dia udahlah minum sedikit aja lah, gak apa-apa, yang penting gak mabuk, untuk hangatkan badan saja. Lama-lama aku ketagihan
taubat, si semit nggak pernah taubat, akhirnya masuklah dia dalam neraka. Maka apa kata semit kepada Allah? Gara-gara dia ya Allah, ku tarik ke dalam neraka. Begitu Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita tetap istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, berkawan dengan orang-orang yang baik. Insya Allah kita akan ikut-ikut baik dengan mereka. Ya, di sini Bapak Ibu misalnya kalau kita ada 10 orang soleh, kitalah satu-satunya mungkin yang separuh-separuh soleh. 10 orang yang soleh ini Bapak Ibu, mereka melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat wajib, insya Allah kita akan ikut. Karena malu kita ini, aku sendiri tidak sholat sunnah, mereka sholat. Walaupun kita kadang-kadang, saya tengok jamaah saya, makanya saya tahu jamaah saya itu Bapak Ibu kalau sholat Jumat itu saya bawa dia ke rumah, nanti saya jemput dia dari rumahnya. Itu ada beberapa orang yang udah tua-tua, saya bagi, nanti saya berdiri sholat sunnah, dia pun ikut berdiri. Makanya dia kalau sholat itu nengok saya sholat. Apa yang sebelum temannya lagi? Gak apa-apa. Kenapa? Karena dia ikut awas sholat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiat yang ketiga supaya kita istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, supaya kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah ini adalah perbanyak doa. Nah, doa ini perlu Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Bahkan di riwayat yang lain kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Rajanya ibadah itu adalah doa. Dan doa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kalanya bisa merubah takdir. Ini Bapak Islam yang pernah kita bahas. Ya, takdir yang ditentukan oleh Allah, semestinya kita dapat musibah pada hari ini, tapi karena kita berdoa kepada Allah, musibah itu akan digeser oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin di khutbah Jumat saya bilang, setiap kita selesai sholat, melaksanakan sholat yang 5 waktu sehari semalam itu, jangan cepat-cepat dan jangan buru-buru keluar kita. Jangan Bapak Ibu, sempatkan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saat-saat tertentu doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu Bapak Ibu, dia kata, saya mungkin jadi imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haramain ini atau Masjid Makkah ini karena dulu doa ibu saya. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika Bapak Ibu, orang tua daripada Syekh Abdurrahman As-Sudais ini datang tamu ke rumah. Biasalah Bapak Ibu, kita sebagai tuan rumah, ketika tamu datang, kita hadiahkan, kita berikan minum, kita hidangkan makanan. Abdurrahman As-Sudais pada saat itu Bapak Ibu masih kecil, anak-anak. Datang dia, diambilnya sandal tamu itu tadi. Sandal tamu itu dilemparkannya ke minuman yang ada di depan tamu itu tadi. Maka ketika sampai sandal itu semua berserak makanan dan minuman itu, apa kata ibu? Pergilah engkau ke Masjidil Haramain ya Abdurrahman. Mudah-mudahan engkau menjadi imam di sana. Coba Bapak. Ternyata di saat ibunya, kalau yang keluar dari ibunya tadi itu mengutuk, apa nak jadi beliau? Tapi yang keluar karena yang baik, maka beliau menjadi imam Masjidil Haram. Ini juga pelajaran bagi kita orang tua. Kadang-kadang tak sadar kita sebagai ibu, hati-hati. Ya, kata Nabi, ada 3 manusia di dunia ini yang doanya langsung diijabah oleh Allah di dunia. Yang pertama adalah seorang ayah, seorang ibu yang mendoakan anaknya. Tidak akan pernah tidak diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah, hanya kadang waktunya Bapak Ibu. Baik, kadang ada orang tua heran, anaknya di waktu kecil suka kali dibodoh-bodohkan. Bodoh kali kau, PA kali kau, kau kali kau, itu aja pun kau tak tahu. 15 tahun yang akan datang anaknya benar menjadi bodoh. Baru dia berkata, ya anakku kau bodohkan. Padahal dulu 15 tahun yang lalu pernah dikatainya anaknya bodoh. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, terkadang mungkin pernah kita dengar juga, kata-kata adalah doa, ucapan adalah doa. Makanya ketika ibu dan bapak marah kepada
kau, gila kau. 15 tahun, 20 tahun yang akan datang ternyata dikabulkan oleh Allah doa yang diucapkannya tadi. Akhirnya anaknya pun menjadi gila, anaknya pun menjadi bodoh, anaknya pun menjadi tidak tahu apa-apa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam doa hati-hati, ya, hendaknya kita berdoa yang baik, terutama minta kepada Allah petunjuk. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak berdoa kepada Allah itu dikategorikan oleh Allah termasuk orang yang sombong. Apa kata Allah dalam surah Ra'd? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Ketika berfirman Allah kepada para hamba-Nya, ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayudkhiluhum jahannama dakhir. Sesungguhnya hamba yang tidak pernah berdoa kepadaku, yang tidak mau meminta, memohon kepadaku, maka kumasukkan mereka golongan orang yang sombong, dan kelak akan kumasukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu, Allah itu sangat suka dan senang kalau kita sering-sering berdoa kepada-Nya, sering-sering bermohon kepada Allah. Makanya lah disediakan di setiap malam itu, di sepertiga malam itu, Allah sediakan waktu kepada kita turun ke langit dunia. Dalam hadis qudsi, sepertiga malam. Untuk apa Allah turun ke langit dunia ini Bapak Ibu? Untuk mendengarkan keluhan-keluhan setiap hamba yang bermohon kepada-Nya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apatah lagi dalam beribadah kepada Allah, kita minta kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan, supaya Allah berikan ketetapan kepada kita untuk terus menjaga ibadah kepada-Nya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah 4 kiat atau cara untuk menjaga ibadah kita tetap istiqomah dalam melakukannya. Karena ibadah yang dilakukan dengan istiqomah juga, ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Bapak Ibu, walaupun nilainya kecil. Ya, kata Nabi SAW, ahabbullahu a'mali min ibadi. Amalan yang dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah amalan yang dilakukan senantiasa, terus dilakukan, wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia rutin. Sedekah 500 rupiah setiap hari, tapi rutin setiap hari. Ada orang sedekah 5 juta tapi setahun kemudian baru sedekah. Ada orang sholat sunnah duha 12 rakaat, tapi sekali saja sebulan kemudian baru lagi sholat. Atau melaksanakan sholat malam 23 rakaat, habis itu tahun depan lagi baru kerjakan. Kapan malam tarawih? Setahun sekali cukup. Tapi bagus kita ibadah 2 rakaat setiap malam, 2 rakaat setiap waktu duha, tapi rutin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 kiat kita dalam istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, perbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang saleh. Dan yang keempat, perbanyak doa. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada bahasa-bahasa yang menyakiti perasaan Bapak Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.